Ini merupakan kaidah yang ketiga. Bunyinya adalah al-itsaru bil qurabi makruhun. Jadi kalau diterjemah artinya gini. Mempersilahkan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub dan mengabaikan diri kita, itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hainal Firdaus. Oke, sekarang kita sudah sampai di kaidah yang ketiga. Jadi mari sama-sama kita membahasnya ya. Sekarang kita lihat di teks kitabnya. Al-qaidatu as-salisatu al-isaru bil qurabi makruhun. Kaidah yang ketiga adalah al-isaru bil qurabi makruhun ya. Artinya sudah saya jelaskan tadi di mukadimah. Kemudian wa fi ghairiha mahbubun. Sedangkan untuk selain taqarrub ya, selain al-qurab itu dihukumi sunnah. Sunnah ketika mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Jadi sahabat Ansor itu lebih mengedepankan kepentingan sahabat Muhajirin dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasassah, meskipun sahabat Ansor itu sedang kesulitan, jadi butuh juga ya, tapi lebih mengedepankan kepentingan saudaranya ya. Itu untuk dalil dari kaidah ini yang berasal dari Al-Qur'an ya. Kemudian untuk dalil atau pendapat para ulama mengenai kaidah ini adalah qala Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam ya. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam adalah Sultanul Ulama, bagi yang belum tahu ya. Jadi kalau Sultanul Auliya itu kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kan. Kemudian kalau Sultanul Ulama itu adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam ya. Nah, bagaimana pendapat beliau ini? La itsara fil qurabati. Jadi tidak ada yang namanya mempersilahkan dalam urusan taqarrub ya. Enggak ada. Pokok kalau urusan taqarrub ya harus lomba-lomba ya, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan atau taqarrub ya. Fala itsara bima ithaharati wala bisatril awrati wala bisafil awali. Sehingga di sini tambahnya tidak ada yang namanya mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri kita bima ithaharati dalam urusan air suci. Misalkan kita sama teman kita sama-sama mau ibadah misalkan. Nah, sedangkan di situ ada air suci yang itu hanya cukup bisa digunakan untuk satu orang saja ya. Sehingga karena diri kita yang lebih tahu dan lebih dahulu mengetahui air tersebut, maka air suci itu tadi harus kita gunakan. Bukan harus sih, disunahkan ya. Disunahkan bagi kita untuk kita pakai dulu ya, kita pakai sendiri daripada dipakai oleh teman kita ya. Wala bisa tril aurati. Begitu juga untuk masalah menutup aurat. Ada satu pakaian yang itu hanya cukup digunakan satu orang ya. Karena kita yang tahu duluan maka ya kita pakai gitu. Wala bisafil awalina. Ini yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyin ya. Jadi ini sekaligus pengingat ya. Jadi wahai kaum Nahdliyin dan umumnya semua umat Islam, ketika kalian sholat ya, kok kalian melihat shaf depan kalian itu kosong, maka kalian disunahkan untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Jangan kalian memonggokan orang lain. Monggo diisi, monggo diisi. Ya kan biasanya kan seperti itu kan ya. Itu hukumnya makruh secara fikih loh ya. Jadi alangkah baiknya kita isi sendiri, kita maju ya. Jangan memonggokan orang lain ya, karena itu hukumnya makruh ya secara hukum fikih. Alasannya kenapa di sini diterangkan di kitabnya, li annal gharda bil ibadati at-ta'dimu wal ijlalu. Karena tujuan dari ibadah adalah mengagungkan dan memuliakan. Sehingga kalau masalah urusan mengagungkan dan memuliakan Allah, kita harus lebih baik daripada orang lain.
Ya, itu tidak boleh kita membiarkan orang lain lebih baik ketimbang diri kita, urusan takarrub, ya. Nah, jadi untuk pengantarnya kurang lebihnya begitu. Yang lanjutannya itu kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang untuk contohnya yang ada di buku terjemahan ini, ya. Sebenarnya contohnya ya tidak jauh-jauh kayak tadi yang masalah air suci, kemudian menutup aurat serta soft pertama. Terutama itu soft pertama itu yang paling banyak terjadi, ya. Ya, jadi ini untuk contoh yang ada di buku, kalian bisa baca sendiri dan ini juga sama kayak yang ada di kitab, ya. Kemudian di sini Imam Jalaluddin Asyuti memberikan perincian sebagai berikut, itu kalian bisa baca sendiri, ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian untuk contoh muskilah atau contoh yang tidak masuk dalam kategori kaidah ini, kalau di kitab ini tambihun minal muskili ala hadhil qaidati man jaa wa lam yajid minas safi furjatan fa innahu yajru sahson ba'dal ihrami wa yanubul majruri ayusaidahu. Jadi yang termasuk muskilah pada kaidah ini adalah seseorang yang datang untuk sholat dan tidak menemukan furjah itu celah pada shaf, ya. Maka fa innahu yajru sahson ba'dal ihrami, dia kemudian menarik salah seorang, misalkan temannya yang ada di shaf depannya, untuk menemaninya atau membantunya di shaf yang terakhir. Jadi gampangannya itu misalkan si A datang sholat berjamaah, ya. Ternyata di shaf pertama itu masih ada celah, kemudian dia isi kekosongan tersebut, ya kan? Kemudian datang si B. Si B ini mendapati kalau shaf yang pertama itu sudah tidak ada kekosongan, sehingga mau tidak mau dia berada di shaf kedua sendirian. Nah, berhubung berada di shaf sendirian itu hukumnya makruh, dia tahu itu, maka dia menarik si A tadi untuk membantunya di shaf yang kedua. Nah, ini bagaimana? Secara fikih si A tadi memang sudah kehilangan fadilah berada di shaf yang pertama, tapi dia mendapatkan pahala pengganti berupa membantu temannya untuk meninggalkan kemakruhan, yakni berada di shaf sendirian, ya kan? Nah, jadi gitu. Itu contoh yang ada di kitab dan contoh ini juga diperkuat di terjemahannya, ya. Di situ kalian bisa baca sendiri. Jadi ya sama. Bagaimana penjelasan yang ada di video ini? Apakah sudah membuat kalian paham mengenai kaidah yang ketiga ini? Semoga paham ya. Dan saya cukupkan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan insya Allah untuk kaidah selanjutnya yang keempat, bunyinya adalah at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu ya mengikuti. Nah, jadi penjelasannya bagaimana? Tunggu saja video kelanjutannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.